hubungan pada dasarnya apapun dia itu cuma 3. Pertama signifikansi, ya kan? Kedua keeratan, baru apa yang kedua? Arah. Itu aja, ya. Nah, Bapak Ibu akan gampang sekali menghalangi pelajaran pelajaran korelasi karena Bapak Ibu sudah paham banget yang namanya regresi. Akan beda kalau Bapak Ibu nggak tahu regresi tapi Bapak Ibu belajar korelasi. Karena korelasi ini harusnya sebelum regresi. Tapi sini kita belajarnya kebalik. Makanya saya tahu Bapak Ibu gampang. Kenapa? Yang menghitung T-hitung dan T-tabel aja Bapak Ibu sudah paham, apalagi yang beginian. Dan di sini yang hanya memakai tabel adalah yang ini. Yang analisis hubungan ini. Nah, sekarang coba kita lihat dulu ini, chi-square. Ini bacanya chi. Chi-square ini adalah mengetahui hubungan antar variabel. Jenis data yang digunakan adalah chi-square yang berbentuk data kategori. Nah, apakah ada hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai? Ya. Jadi misalnya ini biasanya terdapat pada tabel ya Bapak Ibu ya. Tabel kan? Pernah nggak sih lihat tabel gitu? Terus Bapak Ibu tabel, terus Bapak Ibu ngelihat di situ misalnya jenis kelamin. Laki-laki, pendidikannya sarjana begitu. Nah, kita akan kalau saya mau mengatakan, kita akan melihat apakah benar kalau jenis kelamin itu punya hubungan dengan tingkat pendidikan seseorang, ya kan? Kalau dulu, setahu saya belum waktu emansipasi wanita itu belum apa ya namanya saya apain ya. Apa itu namanya kalau sekarang itu emansipasi wanita belum tinggi, maka akan ada kecenderungan laki-laki tingkat pendidikannya akan jauh lebih tinggi karena tipikal masyarakat Indonesia mengatakan perempuan itu adalah ikut suami. Tapi ternyata kan tidak selamanya. Nah, kalau untuk kita chi-square ini kita pakai cross step ya. Tunggu dulu Bapak Ibu, saya lihat dulu. Ini saya simpan dulu. Saya keluarin. Oke, kita lihat di tabnya. Bapak Ibu sering lihat nih. Saya mempunyai data seperti ini. Ya. Ada responden 40. Nah, ini dia. Apakah ada hubungannya perempuan dan laki-laki? Perempuan saya tandain 2, laki-laki saya tandain 1. Dengan tingkat pendidikan ada 3 dan 4 di sini. Sarjana SMA saya tandain 1, ya kan? Kemudian diploma saya tandain 2, sarjana 3, magister, master itu saya tandain dengan 4. Nah, ya kan? Ini lalu ini kayaknya harus di copy ulang, ya, ke sini. Tunggu dulu Bapak Ibu ya, ini data saya. Nanti data ini saya akan berikan ke, apakah ada yang hilang? Ada yang hilang. Oke, kita akan uji ulang ya. Gini, tidak ada masalah. Ini kita ambil, tinggal copy saja. 40, copy. Kita pergi ke sini. Nah, ini kita ganti. Nah, ini kita clear. Ya, selanjutnya untuk ini kode pendidikan, ya, pendidikan, ya, ini kita akan ganti dia dengan ini. Nah, untuk chi-square ini Bapak Ibu, dia agak berbeda, ya, karena dia kalau yang tadi kan rata-rata kan mengambil datanya kan analyze, correlate, bivariate kan? Betul. Halo? Ya Pak. Nah, kalau ini dia berbeda. Jadi kita analyze descriptive statistik, ya kan? Kita pilih ke cross tab, ya. Ini kita pilih ke cross tab dulu. Ini dia. Analyze descriptive statistik, kita pergi ke cross tab.
Nah, jenis kelamin kita masukkan, tingkat pendidikan kita masukkan ke statistik. Nah, ini kita centang chi-square. Continue. Tunggu. Yang ke kolom, ke row adalah jenis kelamin. Oke, jenis kelamin ke row. Nih, keluarkan. Ini ke sini. Ya, oke. Nah, ini. Dapatnya adalah chi-square-nya 167. Nah, di sini juga saya bikin dapatnya 16. Oh, ini 336. Berbeda. Ya. Tunggu dulu. Nah, kalau dia di atas kurang dari 0,05 terdapat hubungan signifikan. Kalau yang ini tidak terdapat signifikan. Nah, oke, kita mungkin tadi data saya yang pertama itu ada masalah. Kita pakai data yang terbaru ini. Oke ya. Nih. Oke, kita pakai ini. White chi-square test. Saya print screen. Lihat. Saya tes. Ini saya ambil. Nah, yang kita lihat adalah yang ini. Oke, coba dianalisis. Siapa yang bisa? Ini kan adalah di atas 0,05. Ya, 0,05. Berarti kita bikin datanya 0,167. Oke, sekarang 0,167. Nah, karena 0,167 di atas dari 0,5 berarti apa? Tidak dapat hubungan. Iya, tidak ada hubungannya. Jenis kelamin. Jadi kalau jenis kelamin itu tidak bisa mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan, ya kan? Karena apa ya? Signifikansinya dia sudah lebih besar dari 0,05. Jadi tidak berarti kalau misalnya jenis kelamin tertentu maka pendidikannya akan tinggi, tidak ada. Jenis kelamin laki-laki pendidikannya akan tinggi, salah. Jenis kelamin perempuan pendidikan tinggi, salah. Jadi ini variabel jenis kelamin dan variabel apa tadi? Pendidikan itu adalah dua hal yang berbeda dan ternyata kalau dihubungkan dia tidak mempunyai arti tidak mempunyai hubungan yang ada. Jadi kita bisa tahu itu dengan menggunakan. Jadi ada berbagai cara yang Bapak Ibu bisa untuk melihat hubungan atau korelasi ini. Nah, ini adalah yang salah satu untuk data-data yang begini, yang bersifat tabel ini loh Bapak Ibu. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu mempunyai data seperti ini dan dihubungkan dari antara korelasi itu Bapak Ibu bisa pilih mana yang cocok. Oh, kalau kayak gini saya coba pakai chi-square deh, hasilnya apa? Dan Bapak Ibu mampu menerangkan kepada para penguji. Ya, itu yang paling penting ya. Di sini Pak, dari data ini itu kita dapat menyimpulkan tidak terjadi hubungan. Nah, ini korelasi yang adalah korelasi Pearson. Nah, sekarang saya tanya, korelasi Pearson ini saya mau tanya, bisa kita pakai korelasi juga, bisa juga sebagai validitas. Ingat kita kemarin menguji butir tes itu adalah dengan memakai validitas. Ya, validitas Pearson, ya kan? Lalu kita bandingkan dengan Pearson tabelnya, lihat berapa sampelnya. Nah, bedanya kalau Pearson itu dia tidak menggunakan DF kurang variabel, tidak. Tinggal lihat aja berapa sampelnya, lihat langsung. Nah, sekarang ini dia. Uji korelasi berhubungan mengetahui keratan hubungan antara variabel yang dinyatakan korelasi. Nah, hubungan X ini bisa bersifat positif, bisa negatif, ya seperti kebanyakan ini. Nah, seorang pendeta ingin meneliti hubungan kualitas pelayanan majelis gereja dengan kepuasan jemaat. Nah, kita cari kasusnya. Nih, kasus. Nah, variabelnya, ya, dia membuat. Ingat ini kasusnya apa? Kualitas pelayanan majelis gereja dengan kepuasan. Nah, apakah kalau majelis gereja itu bekerja dengan baik, maka kepuasan jemaatnya akan ada. Nah, lihat, ya kan? Bener nggak ini? Ini saya ini dulu, saya simpan dulu, Oke. Ini untuk Pearson, oke. Nah, seperti biasa, ini kembali ke biasa correlate. Nah, ini kita centang ini dia.
ya kan? Masukkan kualitas pelayanan. Nah, di sini tidak kepuasan. Ya sudah. Sekarang siapa yang bisa mengartikan ini? Coba saya Bapak Harefa, silakan Pak. Ayo Pak Harefa, tolong dibantu. Pada dasarnya korelasi itu sama semua dari angka ini. Mulai dari signifikansi Pak. Halo. Atau ada yang bisa menerangkan? Boleh Pak. Ya. Ya, kalau kita lihat signifikansinya yang adalah 0,000, dia di bawah 0,05, jadi bisa dikatakan ada korelasi karena signifikansinya di bawah 0,05. Kemudian untuk korelasi persen korelasi itu kalau kita melihat tabel dulu, kemungkinan karena dia udah signifikan angkanya berarti di atas angka yang ada di tabel karena dia 0,990. ya. Jadi bisa dikatakan ada korelasinya Pak. Ya. Pertama begini Bapak Ibu, kalau membaca data, pertama kita lihat dulu kan signifikansinya 0,00 adalah jauh di bawah 0,05, ya kan? 0,00 itu jauh di bawah 0,05. Maka dia berkorelasi. Iya. Kalau dia sudah berkorelasi, kita lihat dulu keratannya. Nah, tadi sudah sampai berapa tadi? 0,09. Iya, 0,9. menurut Pearson dia sudah sempurna. Nah, nilai signifikansinya dia sudah jauh. Kemudian keeratannya korelasinya sempurna. Nah, arahnya baru. Apa arahnya? Positif negatif? Positif Pak. Positif. Berarti dapat simpulkan ada hubungan positif antara kualitas pelayanan majelis gereja dengan variabel kepuasan jemaat. Artinya kalau kita tinggikan pelayanan majelis gereja, para majelis itu kita sadarkan, ayo kita melayani, maka jemaat yang Kepuasan jemaat akan bertambah. Semakin tinggi. Itu dia. Nah, jadi kita sebagai orang yang belajar di sini kita harus tahu, pertama, Pearson itu dipakai untuk validitas, Pearson juga digunakan untuk hubungan. Dan yang paling gampang adalah untuk melihat hubungan. Nah, bagaimana kalau terjadi kasus ini? Signifikansinya tepat di angka 0,05. Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada hubungan, Pak. Ini misalnya, Pak, ini angkanya misalnya 5321, ya kan? Ini 0,05 signifikansinya. Sekarang saya mau bertanya, apakah ada korelasi? Tidak ada, Pak. Statis dia Pak. Kalau sama dengan 0,05. Nggak sama Pak, karena dia harus di bawah kan? Ya, sekarang angkanya sama 0,05. Tidak ada korelasi Pak. Tidak ada korelasi, statis dia Pak. Netral ya, netral. Bukan netral Pak. Dia, Bapak Ibu, ini dia pertama. Jika kita melihat Tidak signifikansi di angka 0,5, ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Langsung membandingkan Pearson dengan tabel. Kan udah kita lihat misalnya, ya kan? Tabelnya kan sudah saya bagi. Kalau Pearson correlation-nya yang ini kan kalau nanti dia pas 0,05 ini turun Bapak Ibu. Halo. Ya kan? Ya. Semakin jauh dia meninggalkan 0,05 di bawahnya, di bawah 0,5, angkanya akan semakin besar. Tinggi. Signifikansi itu gini sifatnya, signifikansi. Halo. Signifikansi itu kan rata-rata kan 0,05. Kan? Oh, ingat regresi yang kemarin. Ini kasus regresi kita kemarin nih. Ini saya bagi nih kemarin yang tugas. Tunggu. Tugas
mengerjakan. Ya nanti yang saya kerjakan ya. Ini yang Bapak Ibu ini. Oke. Kita yang kemarin tugas kan kita bisa lihat. Oke, saya ambil satu misalnya punya Pak Julius Selan. Ini kan dia bikin mana yang ditampilkan kemarin nih. Dia bikin koefisien korelasi. Nah ini kalau dia ini lihat Bapak Ibu. Lihat kan di regresi 0,00 besar nggak angkanya? Besar. Besar. Setiap dia jauh meninggalkan 0,05 ini angkanya besar. Itu rumusnya ya. Jadi Bapak Ibu, dan ini bukan hanya berlaku pada software SPSS aja. Nanti Bapak Ibu belajar Lisrel, Amos juga sama. Bila meninggalkan jauh di bawah 0,05, angkanya akan membesar. Itu udah umum Bapak Ibu ya. Jadi kita dasar memahaminya gitu. Oke, sekarang lihat nilai signifikansinya oke, ya kan? Oke, jadi kalau dia ada pas di tepat di angka 0,05, maka dia harus kita lakukan membandingkan tabel. Kalau dia lebih besar dia berhubungan, kalau dia lebih kecil dia tidak berhubungan. Begitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Halo? Paham Pak. Ya, baru yang terakhir ini, korelasi berganda simultan, seperti regresi. Regresi juga dia Pak, tapi Bapak Ibu kalau dalam korelasi ada suatu keanehan. Kalau di dalam korelasi berganda, katakanlah kalau Bapak Ibu kan dulu saya ajari, kalau Bapak Ibu untuk nih, kan gini, kalau di dalam regresi kan kita X1, X2, X3, kita katakanlah ke Y, kita cari apa? Kalau di dalam regresi kita cari pengaruh. Nah, pengaruh itu diukur dari apa Bapak Ibu? Halo, ingat nggak? Uji F, ya kan? Iya Pak. Sekarang saya tanya, uji F apa? Ayo. Uji F itu adalah pengaruh dari hubungan bersama-sama Pak. Iya, dari variabel bersama-sama. Uji F itu uji simultan, ya kan? Ingat itu. Ya, uji F itu adalah uji simultan. Kalau uji T Parsial. Parsial. Tapi, nah itu kan Bapak Ibu kan ini kan untuk pengaruh, ya kan? Sekarang kan kita nggak bahas pengaruh. Nah, kita bahas korelasi. Nah, uji T. Nah, ternyata dalam untuk hubungan dia minjem regresi. Dia minjem regresi Bapak Ibu. Ini dia. Ya, saya cari kemarin dan ini sudah bisa. Ada seorang pendeta ingin melihat hubungan pembinaan. Dia ingin melihat apakah ada hubungan pembinaan pemimpin kelompok sel, kualitas ibadah. Ini yang saya bikin kemarin. Bapak Ibu, halo. Ya Pak. Kita bikin. Ya, sekarang kalau kemarin itu regresi, sekarang kita meneliti korelasi. Ini udah pernah kita uji dalam regresi. Kalau nggak salah hasilnya R-nya 7,05, ya, 7,05. Oke, sekarang kita lihat. Langkah-langkah sama. Nah, tapi kita harus mencentang R square chain. Ingat dia pakai regression. Jadi kalau korelasi simultan berganda itu meminjam regression linear, masukkan semuanya, masukkan ini, kemudian pilih statistik, kita pilih R chain. Nah, sama signifikansinya sama. Kalau dia lebih kecil dari 0,5 berkorelasi, lebih besar dari 0,05 tidak berkorelasi. Nah, kita lihat di sini, ya kan? Di sini kita lihat untuk pertumbuhan, ini dia. Pertumbuhan kuantitas gereja. Nah, ini Bapak Ibu ya. Perhatikan, analyze, regression, linear. Ya kan? Masukkan pertama apa? Pembinaan PKS ke sini. Kualitas ibadah ke sini. Ingat, kalau simultan korelasi pinjam regresi. Nah, ini ke sini. Lalu di statistik, ya kan? Kita centang ini. Halo. R square C. Nah, continue. Oke.
Nah, yang keluar adalah hasil regresi. Ini kita abaikan karena kita sedang berbicara Korelasi. korelasi. Yang kita butuhkan adalah yang ini nih. Nih. Signifikan ini. Karena kan yang dilihat ini. Bapak Ibu. Kalau simultan itu yang kita perhatikan adalah ini. R square change. Ya kan? R square bila diubah. Jadi kalau begitu yang dilihat ini. Bapak Ibu. Ini dan ini. Halo. Baru kita buat interpretasikan. Nah, sekarang 0,002 di atas 0,05 atau di bawah? Di bawah. Bawah ya. Lumayan jauh ya Bapak Ibu ya. Jauh banget. Iya kan jauh banget. Nah, seperti saya katakan, apabila ini jauh, ininya akan besar. Halo. Apa? Persamaan regresi. Apabila ini jauh, ininya besar. Ini kemarin udah kita hitung kan, ada pengaruh kan? Halo. Ya kan? Nah, sekarang ini saya tanya. Ini yang kita uji kemarin waktu uji regresi. 0,03 di bawah 0,05 nggak? Ya. Makanya saya bilang pada waktu itu apa? Supaya para gembala jangan kemana-mana, ya kan? GT kemarin. Karena kalau gembalanya ini, karena dia menentukan kuantitas apa ini? Jangan menggembalakan kuantitas jemaat menurut penelitian ini. Nah, kalau menurut korelasinya dikatakan di sini bahwa variabel, kita tidak menentukan regresi ya di sini. Variabel pembinaan kelompok sel, kualitas ibadah kategorial, dan kepemimpinan gembala. Tarik kabel dulu Jenny, udah mau habis baterai ini. Ini akan mempunyai sebuah hubungan yang erat. Ini dia, berkorelasi. Karena signifikansinya di bawah 0,05. Yang kedua, ini dia, R square sebesar 7,5 berarti dia kuat atau lemah ya? Kuat. Dia kuat, Pak. Kuat aja ya. Arah hubungannya positif negatif? Positif. Kalau positif gimana cara membacanya Pak Jos? Kenapa, Pak? Kalau positif gimana cara membacanya? Bacanya angkanya positif atau negatif? Ya, semakin besar. Semakin dia hubungannya semakin tinggi pembinaan pemimpin kelompok sel, semakin tinggi kita bikin kualitas ibadah kategorial, semakin tinggi kepemimpinan gembala sidang atau pendeta yang ada di situ, maka semakin bagus juga, semakin tinggi pula pertumbuhan kuantitas jemaat. Jadi Bapak Ibu, memang di dalam kelas kita ini harusnya korelasi ini kita masuk sebelum regresi. Tapi saya bisa memantau bahwa Bapak Ibu mengikuti sekali pelajaran dari saya hingga Bapak Ibu merasa korelasi ini sangat gampang dan bisa dipelajari. Karena apa? Karena bagian sulitnya regresi Bapak Ibu udah paham gitu. Ya udah, materi kita selesai. Gitu ya. Mantap. Jadi Bapak Ibu, Pak Stantun boleh tanya? ya silakan. Nah, tadi soal yang pertama tadi tentang lokasi gereja, kebetulan tadi saya mau tanya tapi karena lagi sibuk Pak Santun. Ya. Itu apakah bisa dipakai untuk, apakah itu orang teman-teman namakan itu termasuk studi kelayakan? Apa betul Pak? Bagian daripada studi kelayakan. Iya, bisa juga Pak, studi kelayakan. Artinya rumusnya bisa pakai itu juga. Iya, bisa studi kelayakan untuk gereja. Tapi kalau saya sih milihnya gini, secara statistik gini ya, misalnya kan gini kan, kan ini kan kasusnya kan mau bikin cabang ya Bapak ya, cabang. Kemudian dia mau melihat pengaruhnya ada nggak dengan kepuasan di ini, ya kan, kepuasan pada jemaatnya. Kalau dia cabangnya lokasinya strategis. Nah, kalau misalnya dia mempunyai pengaruh besar, ya kan, ya mau nggak mau jadi perhatian kita bahwa kita lebih bagus membangun gereja di tempat yang strategis. Itu. Tapi kalau Bapak menggunakannya sebagai studi kelayakan
itu bisa saja sih. Tapi kalau saya lebih kepada, dan karena nanti kan lokasi gereja ini kan akan dibentuk dengan kuesioner, ya kan? Halo. Siap Bapak. Ya, kuesioner. Nah, tentunya mungkin dari kelayakan ini yang mungkin Bapak pembentukannya turun ke kuesioner ini bisa pakai kelayakan, itu bisa saya terima Bapak. Itu Pak. Siap Bapak. Ya, Bapak Ibu nanti bahan ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dapatkan semua ya untuk latihan. Saya tentunya berharap Bapak Ibu bisa menyelesaikan programnya dengan baik ya. Dan saya percaya, optimis bahwa Bapak Ibu bisa menyelesaikannya semua dengan baik karena Bapak Ibu sudah punya senjata pemahaman statistika dari saya. Saya memang tidak menjelaskan secara mendetail apa itu variabel seperti materi yang saya bagikan kemarin untuk tambahan. Tapi saya sudah memberikan beberapa buku karena kalau kita mengambil penelitian itu kan kita harus kaya dengan buku. Bisa ada pertanyaan loh Bapak Ibu dalam penguji itu. Dia bertanya gini, sudah berapa buku yang kamu baca tentang metodologi penelitian? Nah, ya kan? Kalau Pak Soneta udah berapa Pak bukunya Pak? Dibaca Pak. Pak Soneta Sihaan. Baru satu dari Bapak, Pak. Nah? Baru satu, Pak. Baru satu ya, nah, itu. Iya. Berarti kalau begitu ditingkatkan ya kan membaca. Iya. Yang kedua ya seperti ini ya, kemudian banyak berlatih gitu. Kemudian pesan saya yang paling penting adalah peer group yang seperti yang dibikin dengan Ibu Siana itu jangan lupa, jangan hilang ya. Walaupun Bapak Ibu kan sekarang ini kalau nggak salah ada 31, saya kurang mengerti. Mungkin nanti akan ada 5 dulu yang selesai. Yang selesai ya jangan langsung tinggalin temennya lah ya kan. Bersiaplah memberikan bantuan kepada 31 kurang 5 kan ini kan sama dengan berapa 26, ini? Pak. Nah, 36 lagi ini 26 maaf. 26 ini kan perlu ditolong. Wah, dari yang 5 ini kasih testimoni, nanti ditanya. Nah, naik ini tinggal misalnya tinggal 20, ini jadi tinggal 11 ya kan. Ini sudah 11. Nah, ini terus lanjut gitu. Ya. Saling berbagi ilmu. Karena Bapak Ibu saya katakan begitu karena berdasarkan fakta bahwa ya kan takutnya nanti Bapak Ibu mengambil judul yang berhubungan dengan statistika, si dosennya tidak mempunyai latar belakang itu, keluarlah kata terserah kau lah katanya, pusing Bapak Ibu kan. Nilai Ya, saya mau tanya Pak. Ya Bapak. Langsung nilai apa? Ya, Saya mau tanya Pak. Kemarin mengerjakan istri saya sebagai apa ya sangat ini karena teman itu membantu sekali ya. Mau tanya Pak Dan Santu. kita harus punya Iya, Ya. karena kan kebetulan kan hari Sabtu katanya belajar tertarik dan hanya yang kualitatif dengan kuantitatif ini. Untuk kita yang mulai agak coba mulai agak ngerti sedikit dan tertarik untuk coba melakukannya dalam menyusun kita punya tesis. Karena waktunya saya lihat meeting itu, jadi bagaimana gambarannya menggabungkan dua hal ini sehingga ekspertis ini bisa bermanfaat dalam disertasi kita, Pak. disertasi ya. Iya. Baik Bapak, saya jawab. Pengalaman saya kalau melihat seperti yang dibilang Ibu Sianaria itu benar. Jadi Bapak Ibu teori ya, pertama Bapak Ibu sudah menentukan judulnya apa, X1-nya apa, X2-nya apa, atau bagaimana itu tergantung Bapak Ibu dengan promotor. Oke, saya tidak. Nah, sekarang bagaimana menurunkan, pertanyaannya tadi kan oleh Bapak kan bagaimana membuat itu dari kualitatif. Kalau saya jangan Pak dengan promotor Pak, coba dengan Y1, promotor, Y2 ya. Pak. Dengan promotor. Jangan Bagaimana promotor Pak. itu menjadi Kalau bisa kuantitas. Bapak dengan Y1, Y2 sekalian Pak, seperti kemarin contohnya. Ya, bagaimana misalnya gitu. Ya, Oke jangan lah, dengan promotor. Ya, Nah, begitu Pak. ini, bikin. Lalu Bapak Ibu kan punya promotor. Nah, Bapak Ibu sebelum, kalau saya kan gini, ini kan punya balai pustaka, Pak Jos ya, punya Ya. pustaka sendiri, pustaka.
Nah, ketika Bapak Ibu menemukan ini, nah kadang-kadang dalam pengalaman pribadinya Pak Jos tidak semuanya ini menunjukkan langsung kepada dimensi dan parameter. Kita turunkan dalam kuesioner. Dan yang kedua, jumlah kuesioner ini pun belum tentu loh. Dalam pandemi-pandemi ini kita mesti punya feeling orang suka baca atau malas baca. Padahal penelitian S3 itu biasanya kuesionernya itu agak lebih panjang dan agak memerlukan pemahaman. Disinilah harus ada ketelitian membuat kuesioner yang menggambarkan, merefleksikan variabel, ya kan? Ini. Nah, kalau membuat kuesioner ini kan termasuk kualitatif, ya kan? Kualitatif. Nah, karena kuesioner ini nanti memakai skala Likert, Pak Jos, kan? Skala Likert tahu kan yang 5 tadi? Nah, 5. Ketika datanya ini berupa ordinal dan skala ini nanti, itulah yang dimasukkan ke dalam Excel dan diubah menjadi SPSS. Disitulah dia berubah menjadi kuanti, Pak. Oh, baik. Jadi gini loh, ini loh Pak Jos ya, saya tunjukin ini. Saya kan harus nih Pak Jos, misalnya gini nih. Nih, pertemuan kuantitas gereja nih. Kan ini kan responden 1 kan di pertanyaan 1 dia jawab 4. Iya. Berarti dia apa, Pak? Puas dia. Ini dia nggak puas di sini. Nah, gitu ya. Kita mesti ini. Jadi dasarnya apapun, mau pakai software apapun, itu pasti mulainya dari Excel. Bapak Ibu kan gampang. Karena apa? Bapak Ibu udah belajar dari saya bagaimana membedah sebuah variabel dalam Excel. Oh, Pak Santun udah ajarin nih, ya kan? Ini mah tinggal bikin gini aja nih, ya kan? Ini mah tinggal bikin gini aja nih. Tinggal tek berapa nih? Nah begitu misalnya Pak Jos, ada kasus Pak Jos bikin penelitian seperti yang dibilang Ibu Siana, Pak Jos X1-nya berencana membuat 25 untuk 10, ya kan? Atau 15. X2-nya misalnya Bapak sudah tetapkan 20. X3-nya Bapak sudah tetapkan karena mungkin agak banyak 25. Nah, lalu 10 atau 15. Kita katakanlah 10-15 lah responden uji coba seperti yang Ibu Siana lagi. Ketahuan nih pakai person. Ya kan? Banyak yang ini. Ini ternyata tinggal berapa, Pak? Kita katakan ini tinggal 21. Nah, atau kita genapi 20. Ini dari 2 ini tinggal 25, hanya misalnya 17. Ya udah, Pak. Begitu dihitung Cron-Bah alpha validitasnya tinggi. Gitu loh Pak Jos. Ya kan? Oke. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Dan Bapak Ibu ketika nanti sidang, ya kalau menurut saya pandemi seperti ini sih berterima aja ya para dosen. Dan saya meyakin kalau melihat pertumbuhan pandemi seperti ini, Bapak Ibu kalau ujiannya bulan Maret, April itu pasti habis COVID aja online juga. Habis COVID aja, Pak. Setelah vaksin, Pak. Karena habis COVID-nya. Vaksin katanya Januari sudah launching. Tapi vaksin kan belum tentu menjamin, Bapak ya. Ya kalau misalnya Bapak Ibu ya tetap ada. Online, karena menurut pengalaman saya Bapak Ibu, ini saya sendiri, saya mengajar Bapak Ibu online tuh saya lebih rileks. Coba kalau saya datang ke IKAT, mungkin saya lihat wajah Bapak Ibu saya GR gitu ya. Jadi saya yakin Pak Jos ketika ujian online dengan dosen, misalnya Pak Jos penguji Bapak ini adalah dari STT dari Semarang, karena online nggak ada alasan macet lagi, Pak. Iya, begini Bapak, karena Bapak nggak lihat wajahnya dia kan. Yang penting Bapak melihat, bahkan Bapak buka Excel Bapak gampang banget. Tapi kalau Bapak ujian manual, Bapak harus cari Bapak yang buka presentasi, Bapak yang begini, Bapak yang menerangkan, Bapak harus menjaga sikap gitu kan. Puyeng loh Pak. Ya Pak. Lebih enak ini. Tapi kalau online kan seperti
Ya kalau saya sih Pak Jos ya, saya doain Pak Jos ujiannya online. Cuman Pak, Kalau saya masih lama, Pak, masih lama. Cuman Ya, nggak ada masalah. mulai saya cari dengan Masalah atau SPSS tidak. itu, Cuman saya tadi mau ada gini, gambaran, Pak. Halo, saya tadi Pak memberikan- Santun belum full kelihatan wajahnya Pak, takut ketemu di jalan, takut Ya. lupa saya Pak. Ya suatu saat saya kalau udah selesai pandemi Udah kelihatan udah. Jadi kalau saya sih, saya menggambarkan gini Bapak Ibu. Ya saya punya teman kemarin, dia hanya lulus S2 MPD, tapi dia bilang gimana ujian online? Lebih menyenangkan, padahal itu penguji dia dari negeri, saya nggak tahu apa itu UNJ. Katanya, dia dengan gampangnya katanya, memang beda bro, kalau ujian online kita hanya lihat wajahnya dia, kita bisa bergimana, dalam hati saya beruntung sekali.